Ulos itu adalah salah satu yang selalu ada di kehidupan seorang Batak. Udah lama, 3 tahun. Sebelumnya jual sendiri ke Porsche. Kami membeli, jadi kami menjual lagi ke toko gitu. Pikir-pikir sih iya. Cukup ironis ya. Sejak kelas 1 SMP gitu. Sebenarnya pengen tahu juga, tapi belum tahu metode yang bagus lah buat bikin warna itu biar cepat dan berhasil. Dan warnanya itu yang dihasilkan memuaskan. Karena semua perempuan biasanya kalau usia-usia SMA gitu emang diajari bertenun biar ada kegiatan kelas sekolah gitu. SMP sih udah banyak, ada juga yang SD. Dari usia berapa lah, mulai anak gadis sekian pun udah. Sekarang karena udah tua kan, nggak ada lagi, nggak bisa dari mata sekarang. Tapi udah lama, udah puluhan tahun aku nggak bertenun lagi, nggak sanggup lagi matanya. Sehari itu kan kita mulai dari jam 9. Nanti kita udah istirahat jam 1 lah. 1. Istirahat kita sampai jam 2. Masuk lagi kayak gitu. Nah, gitu caranya. Kita enggak non-stop di dalam. Jadi kita kan udah planning kan ini harus jam segini siapnya. Gitu. Jam segini siapnya, ya kita kejar. Ya bisa saja nih siap jam 7 lah, jam 7 malam. Biar lebih cepat kan kita ngejar. Ngejar target kan, biar lebih cepat. Ya, kadang kerjaan itu dibagi-bagi satu persatu gitu. Semasa sejarah itu menenun itu kan pasti ranahnya perempuan ya. Tetapi selalu dilihat seperti pekerjaan gitu loh, bukan seperti seniman. Seperti yang kita ketahui, sistem marga Batak itu patriarkis ya, patriarkal. Jadi laki-laki itu udah pasti yang dihormati, diemaskan. Kalau punya anak laki-laki pertama kali punya anak itu benar-benar yang wow gitu. Itu fitur yang paling bermakna di dalam adat Batak tersebut itu adalah perempuan, karena mereka yang menenun ulos gitu loh. Karena ulos itu sangat bermakna, itu bukan benda mati buat orang Batak, itu adalah hidup gitu. Tapi yang memberi kehidupan tersebut adalah para penenun perempuan ini gitu loh. Jadi mereka kalau menenun, mereka memberikan cinta dan harapan mereka sendiri ke benang-benang yang mereka untai lah gitu. Ulos itu adalah salah satu yang selalu ada di kehidupan seorang Batak, karena kain itu kan penting banget ya buat orang Indonesia, dan mereka tahu banget itu adalah suatu hal yang mudah menjadi bisnis gitu loh, dan semua orang mau bisnis kain, semua orang mau masuk jualan batik, jualan ini gitu, makanya makin lama makin gede, dan mereka selalu mencari gimana caranya kita bisa menjual ini lebih unik lagi, dan makna itu hilang. Dan aku percaya banget karena makna itu hilang dan orang tidak tahu,
seberapa pentingnya kain-kain tersebut terhadap suku-suku masing-masing. Jadi dia bisa treat itu seperti aksesori gitu. Motif tersebut itu ada beribu-ribu tahun sejarah yang kita nggak bisa nilai harga 100.000, 200.000, 300.000. Budaya kita ya budaya kapitalis gitu loh, budaya konsumer gitu loh. Jadi ya orang mau dapat harga yang paling bagus, orang mau kelihatan yang paling keren gitu loh dengan harga minim gitu. Karena inilah budaya kapitalis dan budaya konsumer di mana kita bisa beli tapi kita mikirin dari mana gitu. Dan sebagai konsumer kayaknya orang juga memang harus lebih memikirkan gimana mereka menjadi konsumer yang lebih sustainable dan lebih responsible gitu loh. Itu memang harus datang dari diri sendiri. Kita bukan hanya sekedar beli, kita taruh 150.000 karena itu menguntungkan buat kita, tapi kita harus memikir yang kita beli itu apakah itu menguntungkan orang yang membuat seni tersebut, orang yang menjual dan lain-lain. Sampai sekarang kan semua ulos dipakai untuk semua. Mau dari taplak meja sampai dikasih pas baptisan dan nikahan, itu semua sama, hampir sampai satu gitu. Dan makanya hilang makna ulos tersebut karena kita jadikan hal-hal yang menurut saya kalau misalnya motif dan budaya saya itu hanya untuk aksesoris buat orang, saya nggak terima. Itu aja sih. Kadang susah pasaran karena udah pada ada mesin. Ntar ada corak ulos Batak, ntar lagi mesin udah ada bagus-bagus lagi, tapi harganya lain. Kalau teman-teman sama penenun sih cuma yang di kampung ini, kalau di luar desa ini nggak banyak penenunnya. Kami minta lah benangnya, bilang Pak, bilang sama kepala desa kan. Jadi sampai sekarang belum merantau, berumah tangga semua udah buka usaha sendiri lah. Karena membuat ini kan kayak ini, bukan sia ini loh satu hari. Tak ada yang bertenun itu. Saya kira kita bisa menciptakan ruang dan platform untuk para penenun tuh ingin menenun karena mereka ingin membuat seni gitu. Itu kan kembali lagi ke situ gitu. Gimana mereka bisa menenun biar mereka menenun karena mereka ingin berkarya. Kalau dulu antara konsumen dan produsen itu berhubungan langsung seperti sekarang itu jarang terjadi. Mereka melalui satu rantai yang pedagang. Nah, dalam distribusi ini kemudian kontrol dari produsen itu sudah tidak ada untuk harga, untuk nilai. Yang menentukan harga itu adalah pedagang. Saya kasih benang, saya kasih uang, tapi nanti itu barang saya kasih, dan itu karena berlangsung terus-menerus kemudian ketergantungan. Atau mekanisme yang memaksa si penenun untuk tunduk. Bayangan saya intervensi yang kemarin itu melalui festival itu meliput keseluruhan hampir gitu ya. Misalnya di teks ini kita buat simposium, juga pameran itu juga teks ya, bisa dilihat orang segala macam bahwa ada nih motif. Kemudian urusan produksi kita coba mengumpulkan mereka masuk memang sederhana dengan pewarnaan, tapi belum sejauh untuk melihat persoalan teknik. Fair trade atau satu sistem perdagangan yang prinsipnya adalah produsen harus bahagia. Jadi kalau misalnya evaluator melihat bahwa produsennya atau pelakunya tidak
sejahtera dan tidak bahagia, sertifikatnya dicabut. Nah, sertifikat ini berguna karena dalam perdagangan dunia sekarang ini orang lagi in dengan fair trade. Apa yang mereka pakai itu dibuat oleh orang-orang yang bahagia dan sejahtera. Inilah intervensi pemerintah ya ini yang ditawarkan. Nah, tawaran ini kan dalam bentuk platform, bukan dalam bentuk satu kegiatan. Platform ini baik. Nah, dalam platform artinya gitu loh. Dibayangkan nanti siklus ini itu harus menarik antar KL misalnya Kementerian Pertanian untuk memperbanyak tanaman-tanaman pewarna. Kemudian mungkin LIPI untuk mempelajari lagi serat-serat selain kapas. Kemudian di ini saya mau mengajar kayak kelompok-kelompok fair trade dan untuk memperbaiki sistem ini. Form ini kan baru ya dikeluarkan, kita kerjakan maksudnya. Juga kita di sini kan platform ini nggak hanya kementerian dan lembaga, juga kita mengharapkan keterlibatan. Di sini disebut organisasi filantropis ya, organisasi dengan bentuk CSR segala macam. Kita lagi rumuskan apa saja ya, kayak gitu loh. Jadi sebenarnya kita nggak mau minta bantuan sebenarnya, kerjasama aja gitu loh. Banyak hal yang bisa dikerjakan sama-sama gitu. Semua dapat untung, semua bisa mendapatkan sesuatu dari kerjaan ini. Bahwa yang namanya ini dan kalau komunitas tertentu kemudian dikasih setiap tenun itu dikasih kayak label. Label brand gitu ya. Bahwa yang namanya ini penenun ini adalah tenun yang dikerjakan oleh si ini dengan teknik ini, kemudian ada keterangan tentang ininya, bahannya segala macam dikasih demi kebahagiaan dan kesejahteraan itu harus dibuat. Sekarang kan belum ada. Bahwa intervensi ini meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan penenun. Karena ini mata pencarian kami yang paling utama. Enak lah bertenun ini. Kita tinggal di rumah, ada anak kita entah anak kecil bisa kita tengok. Kalau kelaran sana kita kan udah. Jadi kalau di rumah kayak tukang jahit lah dulu. Kan senang dia di rumah bisa ditengok anaknya, bisa dikasih makan, kasih minum gitu sambil merawat anak kita bisa lah bertenun gitu lah.